warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat sekalian, alhamdulillah keadaan saya semakin hari semakin baik, semakin sehat, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan bantuan dokter tercinta, dokter yang sangat baik sekali, Dokter Syifa Mustika, dan juga support dari sahabat saya tercinta Gus Samton, demikian juga Dokter Nurholis Komari, dan seluruh sahabat-sahabat sekalian yang terus mendoakan saya. Alhamdulillah, kondisi saya semakin pulih. Awal penyakit saya yang sudah beberapa minggu memang lambung saya. Saya memiliki penyakit MAG dan asam lambung sudah bertahun-tahun dan seringkali saya opname. Namun ketika saya sakit, itu ada sesuatu yang aneh yang saya rasakan. Jadi saya merasa saya ini flu, tapi terasa pileknya itu hanya di pangkal hidung ini. Dan yang aneh, pileknya ini seperti orang yang baru kemasukan air, kayak orang tenggelam gitu. Jadi kayak sakitnya di sini. Dan itu kalau kita keluarkan keluar, cuman bentuknya mungkin orang berbeda-beda ya. Bentuk saya tidak kental, biasa saja, dan mengeluarkan lendir biasa. Namun beberapa hari saya juga mengalami sesak nafas yang luar biasa. Bahkan kalau kena dingin saya seperti sulit bernafas. Sampai kalau subuh saya agak di rumah memperlambat, karena kalau terlalu dingin saya nggak. Jadi setelah orang usai sholat subuh saya dengar di masjid, saya baru kamar mandi. Karena nggak terlalu dingin banget. Kalau dingin banget nggak kuat saya, nafas saya berat. Kemudian saya juga berpikir, dan sejak itu di rumah saya mengisolasi diri atas saran dari sahabat saya dan Gus tercinta saya, Gus Samton bin Abah Kiai Mas Duki Mahfud rahimallahu rahmatan abror. Saya mengisolasi diri, saya di kamar sendiri, saya tidur sendiri, tidak berinteraksi dengan anak dan istri saya. Itu sudah beberapa hari saya lakukan. Cuman kadang-kadang saya juga terlalu terledor juga, namanya manusia gitu. Untuk itu ternyata ketika saya berhubungan, saya konsultasi dengan dokter, kemudian saya periksa, saya cek darah lengkap, saya rongsen torak ya gitu, dada saya alhamdulillah normal semua. Namun ketika saya diberikan obat jalan, penyakit itu tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya masuk rumah sakit lagi, saya masuk UGD, saya diperiksa, saya dikasih obat jalan, berangsur membaik, tetapi kondisi saya tidak pulih-pulih terus. Akhirnya dokter memerintahkan saya untuk saya wajib di opnam. Baiklah, kalau memang itu demi kebaikan dan kesehatan saya patuh-patuh saja, karena tidak ada yang wajib kita patuhi, kita patuhi yaitu ulama dan dokter, karena mereka ahli dalam kesehatan. Kalau dokter, sedang ulama ahli dalam ilmu. Bukankah dalam Al-Quran juga disampaikan fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun, ya kan? Ahli din, kalau kita masalah agama tentu kita tanya kepada ahli agama. Tentu kalau kesehatan saya akan tanya kepada dokter, karena saya bukan ahli kesehatan, dan saya bukan sok tahu tentang kesehatan. Namun saya tetap berjaga-jaga dan saya selalu berjaga akan kebersihan. Kemudian setelah saya masuk rumah sakit, hari Senin atau Selasa kemarin, untuk saya melakukan opnam, saya diminta untuk cek darah lengkap lagi, dan saya harus saya foto rongsen torak saya.
Ternyata subhanallah, darah saya positif, terserang virus COVID-19. Ya. Akhirnya mau tidak mau saya harus diisolasi. Diisolasi. Jadi saya testimoni semacam ini bukan untuk apa-apa, agar panjenengan semua berhati-hati. Ingat, COVID-19 bukan omong kosong. Ya. Bukan omong kosong, dan jangan sampai mengatakan bahwa ini adalah propaganda dan sebagainya. COVID adalah makhluknya Allah. Dan yakinlah tetap, Allah tidak menurunkan penyakit, pasti menurunkan obat. Alhamdulillah, berkat doa jenengan, dengan cepat kesehatan saya juga sudah pulih. Dan ingat, obat COVID, ya, diantaranya antibiotik dan sebagainya, sangat sakit sekali. Jadi cukup saya merasakan, jangan jenengan. Jenengan harus jaga diri, lebih-lebih para kiai, para ustadz. Ya. Kasihan keluarga kita, kasihan tetangga kita. Jangan sembrono, jangan pernah meremehkan. Kalau kita meremehkan, hakikatnya kita akan meremehkan Allah Subhanahu wa taala yang berikan semuanya kepada kita. Berapa banyak guru-guru kita, ulama kita yang terkena. Berapa banyak bunyai, para kiai, bahkan para habaib pun kena. Ini pesan saya. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggalkan kun, jadi-jadilah. Maka hati-hatilah. Jangan pernah anggap remeh. Ikuti apa yang disarankan para dokter dan pemerintah. Sebaik mungkin hindari kerumunan. Kalau tidak terlalu perlu, jangan sering keluar. Saya ini termasuk orang yang jarang sering keluar. Paling kalau saya muncul di FB, saya ceramah di FB, saya jarang-jarang keluar. Gunakan masker. Ya, ingat, jangankan orang seperti saya. Ingat, pernah ada satu sahabat Nabi pun kena wabah penyakit hingga beliau meninggal dunia. Ya kan? Ini ibrah untuk kita. Dan kemudian saya diswab. Jenengan tahu rasanya swab? Sakitnya luar biasa. Bayangkan, dimasukkan ke hidung, ditusukkan, ditarik-tarik. Kalau mulut dibuka, disogrok mulut itu. Dan tidak sekali, 2 kali. Hasil swab saya, baru saya dikasih tahu, hasil swab saya pun positif. Saya kena COVID-19. Ya. Saya tidak cerita omong kosong. Saat ini saya di rumah sakit dan saya diinfus. Saya diisolasi. Sebaik apapun rumah sakit, se-VIP pun rumah sakit, tentu masih enak kita di rumah dengan keluarga kita, meskipun hidup dalam keadaan sederhana dan biasa. Bayangkan kalau Anda diisolasi, tidak boleh dikunjungi, tidak ditunggui, malam tidak ada suster, tidak ada siapapun, mereka pun pulang karena mereka capek. Mereka tidak boleh berlama-lama memakai pakaian APD yang demikian panasnya. Kasihan mereka, kasihan dokter-dokter kita. Monggo jaga kesehatan, monggo jaga diri kita, jaga keluarga kita. Itu pesan saya. Coba kalau seandainya biaya untuk merawat diri di rumah sakit untuk COVID tidak murah, saudara. Saya dengar sendiri waktu saya daftar, ada seorang hendak bepergian keluar pulau, maka dia melakukan swab. Ketika saya dengar sekali swab biayanya diantaranya kurang lebih 1,5 juta. Belum lagi obat-obat yang lain. Untuk itu berhati-hatilah. Jaga diri panjenengan semua. Jangan pernah remehkan. Jangan anggap COVID adalah konspirasi. COVID benar adanya. Saya Isa, dan insya Allah saya manusia yang diajarkan oleh guru-guru saya, orang tua saya, untuk selalu ngomong apa adanya dan jujur
dan saya berusaha menjadi orang yang amanah. Sebetulnya saya tidak mau testimoni. Sebetulnya saya ingin merahasiakan apa yang saya sakit dan alami ini. Namun setelah apa yang disampaikan sahabat saya Gus Samton, dan saya bagian dari RMI Robito Ma'had Indonesia, maka wajib bagi saya untuk menyampaikan hal ini agar panjenengan semua berhati-hati. Ingat, hati-hatilah, jangan pernah remehkan. Kalau seandainya pemerintah masih melarang anak-anak kita untuk tidak sekolah, biarlah kita ikuti. Kita ikuti demi keselamatan. Demi keselamatan kita bersama. Apa arti nun sewu dibanding kita ngajari anak kita, daripada kalau kita sampai anak kita terpapar dengan COVID-19. Saat ini di ruangan ini pun ada satu bayi yang saat ini diisolasi, umur baru 7 bulan. Tiap hari dia menangis berteriak-teriak. Bayangkan kalau itu anak kita. Siapapun kalau diisolasi tidak boleh ditunggui. Tidak peduli jenderal, tidak peduli kopral, tidak peduli kiai, tidak peduli santri, tidak peduli konglomerat, tidak peduli rakyat jelata. Ini pesan saya. Ingat, sakit betul ketika kita dimasuki antibiotik di dalam tubuh kita meskipun hanya infus. Bayangkan rasanya, kulit kita, daging saya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum, dan waktu minimal itu 1 sampai 1,5 jam. Bayangkan sakitnya. Makanya saya minta waktu itu pemasangan infus antibiotik yang sangat sakit ini, saya minta diganti pagi hari. Karena awal saya ke sini dipasangnya malam hari, saya nggak bisa tidur karena sangat sakit luar biasa. Saya biasa menahan sakit. Saya biasa ditusuk jarum karena saya orang selalu berobat dengan bekam. Namun sakitnya ini, sungguh luar biasa. Bayangkan, Anda sakit tidak bisa dijenguk. Anda sakit tidak ada yang menunggui. Anda sakit tidak ada siapapun, bahkan maaf, tidak sedikit tempat isolasi yang sangat angker. Dan itu bukan saja saya cerita dan saya alami. Kawan-kawan saya di tempat lain yang pernah mengalami semacam ini pun banyak diganggu oleh makhluk-makhluk Allah dari dunia lain itu. Alhamdulillah saya tidak takut dengan hal-hal semacam itu. Bayangkan kalau misal orangnya penakut, takut dengan hal semacam itu, apa nggak tambah stres, ilmunya menurun, malah cepat mati, ya. Maka sekali lagi jagalah kesehatan, jaga kesehatan. Saya sayang pada jenengan semua, lebih-lebih pada santri-santri saya, jamaah saya, lebih-lebih pada para habaib dan kiai-kiai saya. Jangan terlalu memaksakan diri. Saya bukan karena apa, demi panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah berikan usia panjang yang barokah kepada kita, diberikan kesehatan, dan COVID-19 ini lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di kota kita, di negara kita, dan di seluruh penjuru dunia. Sehingga kita bisa hidup normal kembali. Kita jauh dari was-was. Kita jauh dari segala penyakit. Dan sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan panjenengan semua, keluarga panjenengan semua, tetangga sekitarnya diberikan kesadaran, diberikan hati yang jernih, tidak ada tendensi. Jadikan orang yang ikhlas menerima seluruh qada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mampu menurunkan junud, mampu Allah menurunkan pasukannya, sehingga kita harus waspada, kita berjaga-jaga. Jangan sampai panjenengan semua kena COVID-19. Hati-hati dalam hidup di masyarakat. Niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.